Semua itu proses pembentukan diri kita, pembentukan jiwa kita, mendewasakan keimanan kita ya. Terkadang kita ini kalau dengar ceramah dari orang, terkadang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya kan. Tapi begitu Allah yang ceramah, itu yang sakit ya. Maknanya Allah menegur tapi langsung dalam kehidupan. Ya, di Al-Quran kan sudah ada ayatnya. Kita semua tahu. Ya, kita semua tahu, kita semua hafal ayatnya. Apabila engkau bersyukur, akan kutambahkan nikmatmu, kata Allah. Tapi kalau engkau kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Semua orang hafal ayat ini. Bahkan saya pun hafal. Tapi apakah dalam kehidupan kita sudah menerapkan ayat ini? Tetapi sudahkah dalam kehidupan kita sudah mengamalkan ayat ini? Ya. Jadi itu apa yang terjadi sama Pak Azmi, begitulah. Apabila kita kufur nikmat ya. Di mana bang letak kufurnya? Ya, Allah sudah kasih rezeki berlebih, Allah sudah kasih rezeki banyak, tapi kenapa masih kurang? Kenapa tak bersyukur? Nah, itu murka Allah. Ya. Jadi kalau kita mau pahami, kita mau mengerti tentang makna rezeki ya. Yang dikatakan rezeki itu apabila kita bisa menikmati, itulah bilang rezeki. Kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur, itulah rezeki yang berkah ya. Jadi sejatinya ada lagi di ayat yang lain, tidak ada binatang melata yang tidak Allah cukupkan rezekinya. Maknanya di sini soal makan ya, soal makan. Semua orang itu pasti ada rezeki untuk makan. Kalau istilahnya untuk perut, ada saja rezekinya. Jangan kita takut kelaparan, jangan kita takut tak makan. Kalau sekadar untuk hidup, ada rezekinya. Cuman kenapa ya bang, aku kok kurang? Iya, nafsu. Nafsumu yang merajalela sehingga engkau merasa tak cukup ya. Semua kita ini kalau hanya untuk makan aja cukup, untuk bertahan hidup saja cukup. Cuman rasa tak cukup itu karena apa? Nafsu kita terlalu besar. Mauku ini, mauku itu. Udah dikasih satu gunung, minta gunung lagi, ya kan? Udah dikasih banyak, masih kurang juga, mau lebih banyak lagi. Itu namanya tak bersyukur. Ya, jadi kita mari bertanya, bagi teman-teman semua, siapapun yang pernah yang sedang, kalau kita bilang ya lagi berlebih lah. Untuk sahabatku, saudaraku, siapapun yang mendengarkan audio ini, kita berlebih. Tapi masih juga di hati kita ada rasa tak cukup. Itu berarti sejatinya kita ini masih miskin. Ya. Jadi kita harus pahami makna orang miskin dan orang kaya itu bukan berarti berapa banyak harta yang dia punya. Kalau dia rumah sudah kayak gedung, sudah kayak istana, mobilnya pun banyak, hartanya, tanahnya di mana-mana, aset hartanya banyak sampai tak terhitung, tetapi di hatinya masih ada rasa tak cukup, sejatinya itu masih orang miskin. Itu cirinya. Satu, yang pertama, tak cukup. Apalagi bang ciri orang miskin yang kedua? Orang yang tak mau berbagi. Bukan dia tak bisa berbagi, dia tak mau berbagi. Pelit, kedekut, kikir, itu sejatinya masih orang miskin. Walaupun dia sebanyak manapun harta dia, tapi dia tak mau berbagi kepada sesama, dia tak mau bersedekah, dia kikir pada sesama, itu masih orang miskin. Jadi orang kaya itu adalah orang yang bisa berbagi. Itu satu. Yang kedua, dia merasa cukup.
Walaupun dia tak punya mobil, dia tak punya apa-apa, rumahnya mungkin masih ngontrak, jangankan mobil, rumah aja tak punya, hidupnya masih ngontrak, tapi dia merasa cukup. Dia menerima apapun yang Allah berikan pada dirinya. Itu sejatinya itulah rezeki yang berkah. Ya, hidupnya tenang. Satu, hidupnya tenang. Yang kedua, dia bisa membantu. Walaupun dia tak punya apa-apa, tapi dia mau berbagi pada sesama. Ya, saya jadi teringat almarhum nenek saya ya. Itulah yang membuat saya itu banyak belajar. Dulu saya itu kalau tak salah masih STM, saya dulu masih SMA lah istilahnya. Masih sekolah, dan di situ saya tinggal sama nenek saya waktu PKL itu. Saya ada berapa bulan, 6 bulan saya tinggal sama nenek saya. Di situ saya melihat kehidupan nenek saya. Jadi setiap dia masak, apapun yang dia masak, dia akan membagikan 3 rumah ke kiri, 3 rumah ke kanan. Jadi tetangganya itu 3 rumah sebelah kiri rumahnya dia bagi tuh makanan, 3 kiri lagi sebelah rumahnya dia bagi juga makanan. Jadi kalau dia masak kolak, masak bubur, kadang dia buat pisang goreng, ya kan? Itu selalu saya yang tukang antar itu. Andi, tolong ini antar tetangga sebelah. Disitulah saya belajar bahwa mengapa mudah sekali nenek saya itu berbagi. Padahal dia pun susah. Kehidupannya itu kita bilang kurang. Tapi rasa berbaginya yang luar biasa. Ya. Jadi setelah saya pelajari, itulah orang kaya. Nah, sekarang tanya pada diri kita. Sudah banyak kita bilang kita ini susah. Ternyata kita ini lebih senang daripada orang lain. Banyak lagi orang lain lebih susah daripada kita. Tapi tak bersyukur kita ini. Ya. Selagi ada rasa tak bersyukur, di situ nikmat akan Allah cabut. Ya. Terus tadi Pak Azmi cerita apa? Saya dikasih kerja gaji besar, tapi tak cukup bang. Ya, itu satu, nafsu. Yang kedua, kita tak ada rasa butuh kepada Allah. Nah, ini yang bahaya ini. Sangat banyak orang ketika diberikan kemewahan, kelebihan, dia merasa akulah yang mencari, akulah yang berusaha. Semua ini karena kerja kerasku sendiri. Tak ada kita akui, semua ini adalah rahmat Allah. Tak ada. Ya, aku, semua aku. Tak ada kita pandang itu Allah. Akhirnya apa? Di situ Allah akan membalik. Oh, kau tak butuh aku ya kan? Sabar aja, tunggu aja saatnya. Nanti ku buat kau butuh aku, kata Allah. Jadi ketika kita dibuat butuh Allah, itulah sesungguhnya yang dikatakan ayat tadi. Apabila engkau kufur, azabku amat pedih. Ya. Ternyata ayat itu terjadi di kehidupan kita. Sangat sering terjadi. Kita tahu tapi tak paham, ya kan? Jadi ini bagi kita semua, tanyalah. Apa yang membuat kita ini hidup ini tak enjoy, hidup kita tak nyaman, hidup kita penuh ketakutan. Sejatinya itu bukan karena Allah tuh pelit. Karena apa? Itu hukuman untuk kita sendiri karena kita mempertuhankan nafsu kita, ya kan? Contoh lah, kadang kita tak mampu, kita paksakan juga beli mobil, kredit pula lagi beli mobil, ya kan? Akhirnya apa? Setengah mati kita bayar kredit tiap bulan. Dan ketika kita rasakan susah itu, sejatinya itu adalah hukuman untuk diri kita. Ya. Bukan, makanya itu Allah sengaja. Kenapa ya bang? Aku merasa rezekiku ada nanti, aku paksakan saja ini beli mobil. Rupanya
Berapa bulan kemudian lain pula ceritanya. Allah sempitkan rezeki kita, akhirnya cengap-cengap kita, ya kan? Ya itulah, Allah hendak melihat kau merasa bisa, kau merasa tak butuh aku, ku buatlah kau butuh. Memang sakit kalau udah digitukan Allah. Jadi ya intinya kita itu harus banyak bersyukur lah, ya. Pakai ilmu untung. Makanya di YouTube saya tuh cari tuh yang judulnya ilmu untung, ya. Dengan ilmu untung itu baru kita bisa bahagia. Jangan pernah kita merasa kurang. Tak cukup. Itu aja yang di pikiran kita. Tapi tak pernah kita merasa aku beruntung, aku bersyukur, aku merasa lebih baik daripada yang lain. Yang kita rasa kurang terus. Nah, itu sejatinya orang miskin, ya. Pasti banyak ini, yakin saya. Banyak. Aku harta ada banyak bang, tapi tak cukup juga. Orang miskin lah itu. Belum kaya. Yang dikatakan orang kaya itu bisa berbagi, ya. Apa yang dia punya berfaedah, apa yang dia dapatkan manfaat untuk orang lain, apa yang dia dapatkan bisa menolong orang lain, membantu orang lain. Itulah sejatinya orang kaya. Tapi kalau kita sudah banyak duit, sudah banyak harta, tak mau kita berbagi, itulah orang fakir miskin, itulah dia, ya. Sejatinya orang miskin itu ya seperti itu. Nah, sekarang tanya kepada diri kita, apakah kita sudah syukuri nikmat Allah yang Allah berikan saat ini? Tanya dulu, ya. Kalau kita betul bersyukur, pasti kita akan cukup. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, aku senang ya Allah atas nikmat-Mu semua ini. Aku tak banyak minta apa-apa lagi ya Allah, ini aja udah cukup ya Allah. Nah, itu orang yang bersyukur. Ada lagi tingkat syukur yang selanjutnya, dia mau berbagi. Walaupun dia tak punya, dia berbagi apa yang ada, ya. Nah, itu contoh macam nenek saya tuh, ya. Setiap ada yang datang itu ada dua yang menjadi, yang saya ingat amalan dia tuh. Semasa hidup dia sering bagi makanan. Terus setiap ada orang yang datang dia selalu kasih uang 2.000 rupiah. Ya, kalau ada tamu datang ke rumahnya pasti dia kasih 2.000 rupiah. Itu mau orang maupun anak-anak maupun orang dewasa, bahkan temannya sendiri yang sama-sama nenek-nenek, dia kasih juga 2.000. Syarat dia itu, ya kan? Amalan dia yang sangat luar biasa itu yang saya perhatikan. Kadang kita malu. Ketika saya sudah menikah, saya sudah punya anak, saya bawa ke rumah nenek saya, anak saya dikasih 2.000, saya pun dikasih 2.000. Ya kan? Itu yang menjadi luar biasa. Nah, jadi mari kita belajar. Jangan merasa aku tunggu banyak lah bang baru aku berbagi bang. Ayo kita belajar. Kita nggak punya apa-apa tapi kita mau berbagi, itu sejatinya kita sudah bersyukur kepada Allah, ya. Nanti Allah akan tambahkan lagi nikmatnya sesuai ayat tersebut. Kalau engkau bersyukur, ku tambahkan nikmat, ya. Jadi cara bersyukur kita itu macam-macam. Ada dua tadi. Satu, merasa cukup. Yang kedua, kita berbagi semampu kita. Barulah sejatinya itu rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah kita bisa menikmati sehingga kita merasa cukup, ya. Yang kedua, kita bisa berbagi. Itu rezeki yang berkah. Tapi kalau gaji kita besar, uang masuk kita banyak, apalagi harta kita banyak, kita hanya sebatas menikmati saja, tapi kita tak cukup-cukup, itu belum berkah, ya. Belum bisa kita bilang rezeki yang berkah. Yang kedua, tak mau berbagi. Nah, siap-siap aja nanti itu azab Allah, ya.
Kalau engkau kufur, azabku amat pedih. Itu nggak main-main itu. Ancaman itu dari Allah itu. Ya. Jadi untuk Pak Azmi dan kawan yang lain, ayo kita perbaiki diri sama-sama. Kita buktikan ayat tersebut. Yang kedua, kita belajar bersyukurlah kepada Allah. Merasa cukuplah karena Allah. Ya. Jangan diperturutkan kali nafsu kita ini. Mauku ini, mauku itu. Udah ada, mau lagi yang lain. Udah ada, mau lagi yang lain. Nafsu semua itu. Ya. Kalau Allah bilang semua rezeki sudah ku jamin, itu adalah maknanya tentang kehidupan, tentang perut kita, ya. Nggak ada kita rezeki kita terputus sampai kita tak bisa makan, itu tak ada. Pasti bisa makan. Kayak manapun caranya tetap bisa makan. Yang namanya orang masih hidup pasti ada rezekinya. Cuman yang nggak cukup ini adalah nafsu kita yang bekerja. Nafsu yang bisikan ini, bisikan itu, maunya ini, maunya itu. Itulah yang membuat tak cukup. Ya. Jadi berdamailah dengan diri sendiri. Tanya, maunya Allah apa? Maunya nafsu kita apa? Mana yang kita ikuti? Ya. Banyak-banyak bersyukur. Ya udahlah ya Allah. Kalau memang Engkau menyempitkan rezekiku sehingga aku kekurangan, sehingga aku kekeringan, ya ini semua sudah maumu ya Allah, aku terima ya Allah. Nah, ketika kita mengakui semua ini dari Allah dan kita bisa menerima, kira-kira Allah tuh sayang gak sama kita? Aku udah kasih susah, aku sudah kasih sempit, aku sudah kasih dia kekurangan, tapi hambaku ini kok menerima, tak berontak. Kasihan Allah nanti. Sayang Allah sama kita nanti. Akhirnya apa? Dia buka semua pintu rezeki itu. Kalau kita menerima. Ya. Allah itu hanya nguji aja. Ngetes aja Allah itu. Aku tes lu ya, aku cabut sedikit rezeki ini. Aku tutup sedikit. Aku sempitkan sedikit. Menjerit tak hati dia itu. Rupanya menjerit hatinya. Oh, ya sudah. Siap-siap aja azab Allah. Tapi kalau kita, aku ridho ya Allah. Semua darimu, kembalilah kepadamu. Ini sudah maumu, ya aku mau bilang apa ya Allah. Ya kan? Coba kita sering-sering ngajak ngobrol Allah begitu. Ya Allah, aku butuh ini, aku butuh itu, tapi tak ada uangnya ya Allah. Engkaulah yang menyempitkan rezekiku ya Allah. Ya. Ngapain kita susah? Kembalikan pada Allah. Kalau memang betul berserah kita, mengakui Allah, bersyukur kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, itu sebentar aja Allah buka lagi itu pintu rezeki. Ya. Nah, ayo kita belajar dua tadi poinnya. Yang pertama, merasa cukuplah karena Allah. Itu sejatinya bersyukur. Yang kedua, berbagilah karena Allah. Itu sejatinya bersyukur. Itulah rezeki yang berkah. Ya. Kalau tak cukup, itu belum berkah lah rezeki kita. Masih orang miskin kita ini. Oke, hanya itu yang